Saudara-saudara yang bersuka cita pada pagi ini boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita mari bersama-sama. Tuhan memberikan kesempatan hari ini untuk kita beribadah. Biarlah Tuhan akan memberkati ibadah kita. Sebelumnya mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Kita akan berdoa mohon berkat Tuhan. Segala puji syukur Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Pagi yang indah, hari yang baru, di mana kesempatan yang indah ini Tuhan Kau berikan atas setiap kami Tuhan. Kau yang telah memberikan kami sungguh-sungguh kasih sayang-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan yang kami telah terima. Bapa, pagi ini kami sehati Tuhan, rindu Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan, mulai pujian, penyembahan kepada-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan di tempat ini Bapa. Kami rindu Tuhan, Kau disenangkan Tuhan dengan setiap pujian yang Kau naikkan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam pujian kami Tuhan Kau bertahta Tuhan. Engkau datang Tuhan memberikan hadirat-Mu Tuhan, yang memberikan kami sukacita, kedamaian Tuhan, pemulihan Tuhan. Kuasa-Mu bekerja Tuhan atas ibadah pada pagi ini. Mari Bapa berkaryalah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami. Engkau yang memberkatinya Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semua ini kami persembahkan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua orang yang percaya bersama-sama katakan amin, amin. Sungguh kasih-Nya yang tidak pernah terbatas atas hidup kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu
kasih kepada Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari bersama-sama bangkit berdiri, katakan dengan segenap hati terima kasih kepada Tuhan yang baik. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, 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 buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Beri kemuliaan buat kasih setia Tuhan yang kita senantiasa rasakan. Haleluya. Kita adalah umat-umat pemenang, bahkan lebih dari menang. Yang setuju katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kita adalah pemenang-pemenang di dalam Tuhan.
kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari menang. Kita lambaikan tangan kita, katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dirapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah waktunya, langkah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Ya Tuhan, saudara, darah anak domba itu yaitu Yesus sendiri yang telah mati tersalib untuk kita, menebus dosa kita dan memberikan kita keselamatan. Karyanya yang terbesar yang terjadi atas kita semua. Kita mari ucap syukur untuk segala kebaikan
Tuhan atas hidup kita. Pujian dari hatiku.
terbesar. Dan saya undang Bapak Yahya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat kanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau bukan bumi. Yesus, engkau bukan bumi. Yesus, engkau bukan bumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur kepadamu. Saat ini kami bersama-sama telah memuji Tuhan, telah memuliakan nama-Mu. Kami mau mendengarkan sebagian firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, sementara kami boleh menyimak firman Tuhan ini dengan baik dan kami beroleh berkat melalui firman Tuhan. Dan nama Tuhan yang hidup boleh dipermuliakan dalam kehidupan kami. Lebih daripada itu, kami bersama-sama boleh mengingat kasih Tuhan melalui perjamuan kudus di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tanggal 18 hari Kamis nanti di 2 minggu yang akan datang kita bersama-sama akan kembali memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Masih mendengung juga ini ya. Coba yang ini sekarang. Kenaikan Isa Al-Masih yang akan diselenggarakan jam 7 pagi ya. Mari saudara-saudara siapkan hati. Saya dengar mudah-mudahan perusahaan-perusahaan juga libur ya pada hari itu, dan kemudian saudara dan saya bisa sama-sama beribadah. Kemudian yang berikutnya saudara, dimulai hari Senin tanggal 8 kita akan berdoa khususnya bagi bangsa kita selama 100 hari ya, dari sejak tanggal 8 sampai dengan 17 Agustus. Rencananya 17 Agustus kita kembali akan ada acara bersama-sama ya untuk beribadah sekaligus juga rekreasi ya. Kita doakan saja. Jadi selama 100 hari saudara ikut dilibatkan, nanti akan diberitahu ya saudara kebagian tanggal berapa berdoa bagi pokok-pokok doa khususnya bagi bangsa kita ya. Jadi saudara, kita hidup di sini di Indonesia ya, berbahasa Indonesia juga ya, menikmati berkat-berkatnya di negara ini. Kita bersyukur. Kalau kami di daerah itu biasanya ada namanya malam tasyakuran, itu biasanya diselenggarakan kalau di sini di kantor RW, berbagai agama kami berkumpul dan kemudian kita mensyukuri kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan bagi bangsa kita ya. Jadi saudara-saudara diikut sertakan semua ya. Nah, tapi di doa ini juga ada maksud juga, yaitu doa ini diinginkan itu didoakan sekeluarga. Kalau suami istri, jadi suami istri berdoa gitu ya, dengan pokok doa yang sama. Artinya suami istri berdoa bareng ya. Jadi kalau yang tidak pernah, ini momen yang 100 hari ini bisa bersama-sama. Kadang-kadang suami istri ya harusnya kan 2 jadi 1 ya. Tapi ada sebagian yang kalau mau berdoa bersama itu susah ya. Saya juga dulu awal-awal kalau berdoa bersama dengan istri saya asa kararagok ya, aneh juga ya.
Kenapa kararagok berdoa dengan istri, tapi dimulai dengan anak-anak, kemudian kita berdoa seperti itu harapannya. Jadi nikmati saudara persekutuan dengan Tuhan itu bersama dengan pasangan kita, bersama dengan anak-anak kita, dan kemudian kita bersama-sama mendoakan bangsa juga gereja kita ya. Jadi selama 100 hari nanti akan diberitahukan saudara tanggal berapa kebagiannya. Mungkin ada yang dalam 100 hari itu ada yang kebagian sekali, ada yang kebagian 2 kali ya. Tapi kemudian kalau ada yang saya mau berdoa aja setiap hari, yang 100 hari itu boleh ya. Tapi ada yang bertanggung jawabnya di tanggal tertentu, hari tertentu itu ya. Itu saja saudara ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara semua. Kita sama sekarang akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca sama-sama Yohanes 15 ayat 9 dan 12 di warta saudara, atau berbentuk PDF atau berbentuk kopian ya, saudara bisa mengikutinya bersama-sama. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Mari kita baca sama-sama dengan bersuara. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara-saudara, memulai segala sesuatu itu dengan kasih, kemudian termotivasi atau digerakkan karena kasih. Ingat buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 beberapa minggu yang lalu telah disampaikan oleh Pak Yudi ya. 3 pertama sudah disampaikan: kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kemudian pentingnya kasih bisa dilihat, nanti kita akan baca di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Memulai dengan kasih Yesus, tetap tinggal di dalam kasihnya, dan kasih itu menggerakkan kita untuk taat kepada Tuhan, hidup saling mengasihi, dari hamba menjadi sahabat Yesus ya. Saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus bersedia datang ke dunia ini? Kalau kita membaca, karena dia mengasihi. Mengapa dia yang tidak berdosa bersedia dijadikan dosa karena kita? Karena dia mengasihi kita. Bukan karena kita baik ya, bukan karena kita jadi memeluk agama Kristen, bukan ya, tapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Kalau saudara melihat di dalam Perjanjian Lama, ketika Musa ini akan membacakan atau diberitahu tentang 10 hukum Taurat, 10 perintah dari Tuhan, di awalnya itu Tuhan mengatakan kasihilah Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatanmu ya. Itu pertamanya itu, baru kemudian perintah disampaikan. Saudara, kalau kita melakukan perintah tanpa dengan kasih, sok amak-amakan ya, sok kukulutus saudara ya, gitu seperti gitu ya. Tapi kalau orang mengasihi itu tidak seperti itu. Nah saudara, kadang-kadang kalau kita perhatikan ya, di keluarga-keluarga ini kejadian sehari-hari. Suatu kali mungkin orang tuanya sakit ya, itu kan kalau jangka waktunya cuma seminggu, setelah itu pulih ya nggak jadi masalah ya. Tapi kalau udah berbulan-bulan seperti ini, mulai kan, saya mah tuh bisa. Nah, cenah si koko wae anu ngajaga teh. Nah, adikna mungeun. Nah, mulai di situ ya. Jadi kalau kita hendak mengasihi ya, ke gereja juga berai pet ya, pet berai gitu saudara ya. Berdoa juga gitu ya, karena enggak mengasihi ya. Karena mungkin barangkali melakukan sesuatu itu bukan karena dia mengasihi, tapi karena sieun. Lamun urang teu doa, sieun usaha jadi mundur ya. Teu doa sieun jadi cilaka ya. Teu maca firman Tuhan,
sieun dompetna isian. Nah, jadi semua tindakannya itu ku kasieun saudara, bukan karena mengasihi Tuhan. Nah, yang begini-begini ini nggak akan tahan lama ya. Dulu saya ingat waktu beberapa tahun yang lalu ya, orang gemar mendengar seminar tentang akhir zaman. Bahkan orang berusaha mencari tanggal berapa sih akhir zaman itu, bulan naon, tahun sabaraha. Waktu mendengar itu semua orang tuh jadi sungguh-sungguh saudara, wah benernya kayak antikris datang dan seterusnya. Di dago-dago saudara, antikris nanti datang ya. Akhir zaman lila keneh juga nama dan seterusnya. Ya balik lagi ke cara-cara yang lama, karena di dalamnya itu didasari dengan ketakutan itu, takut aya antikris. Tidak takut kepada Tuhan, tapi takut kepada antikris. Takut ada penganiayaan, bukan takut karena Tuhan, tetapi takut hal-hal seperti itu. Saudara, kita akan lihat Galatia 5 ayat 22 ya. Galatia 5 ayat 22 hanya bagian depannya aja dikatakan buah roh itu adalah kasih ya. Yang pertama disebutkan aspek daripada buah. Kan disebutnya itu bukan gini saudara, buah roh, enggak, disebutkan di dalam firman itu buah roh. Jadi yang dimaksud itu satu buahnya rasanya macam-macam, atau bahasa yang lainnya aspeknya macam-macam. Jadi kita lihat di sini yang pertama itu adalah kasih. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Saudara, kasih itu yang tadi dikatakan di pujian terakhir merupakan karya terbesar dari Tuhan bagi hidup kita, dan karya itu ternyata belum selesai saudara. Dia masih menggarap hidup kita karena dia ingin supaya hidup kita sempurna seperti Tuhan. Dia ingin hidup kita masih digarap sampai hari ini, ditolong oleh Tuhan. Diizinkan pencobaan-pencobaan datang pada kita, diizinkan kesulitan-kesulitan datang pada kita, supaya kasih itu tambah nyata di dalam hidup kita, supaya kasih itu memperlihatkan karyanya dan berbuah di dalam kehidupan kita di dalam berbagai hal. Itu sesuatu yang luar biasa. Karya Tuhan di dalam hidup kita begitu luar biasa. Karena kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Nah, kemudian kenapa kita mengawali dengan kasih? Kalau kita pertama kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 9 ini dikatakan seperti Bapa telah mengasihi aku ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Dari satu hal kita lihat di sini, kasih itu berdampak saudara. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku, itu perintah yang pertama, tinggal di dalam kasih. Nanti kita akan lihat gimana caranya tinggal di dalam kasih. Kemudian dikatakan inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Mengapa kasih itu begitu penting ya? Kalau saudara melihat dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kalau kitab Wahyu terakhir itu damai sejahtera atau kasih karunia menyertai kamu ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara, kita akan melihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 1. 1 Korintus 13 ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, belum ya. 1 Korintus 13 mulai ayat 1. Sekalipun, saudara, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerencing. Saudara, seingat saya di antara kita itu rata-rata kita paling tidak menguasai dua bahasa, bukan? Bahasa apa saudara? Bahasa Sunda dan bahasa Indonesia ya. Sebagian bisa berbahasa Inggris, sebagian anak-anak muda itu bisa berbahasa 4 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Jelas kita lihat di sini bahwa andai kata ada orang yang menguasai semua bahasa manusia, ya, pokoknya jelema yang ngomong naon bahkan bahasa malaikat, ya, saudara-saudara,
Kalau tidak mempunyai kasih sama aja dengan gong yang bunyi bergemerencing seperti gitu. Nah, kita lihat lagi ayat 2. Kalau nggak ada kasih gimana, saudara? Ya. Dikatakan ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan. Oh, ini tak ada orang yang kayak gini, saudara ya. Nggak ada kan? Orang yang mempunyai karunia untuk bernubuat, sebagian orang-orang Kristen dikaruniai Tuhan untuk bernubuat, ya. Tapi kemudian aku mengetahui segala rahasia keluarga ibu-ibu, keluarga bapak-bapak, rahasia hatinya, tahu semua. Apa yang sedang dipikirkan sekarang ini dia tahu, ya. Dan kemudian mengetahui segala pengetahuan komputer, kimia, fisika, ya, matematika, bahasa, tahu semua. Pokoknya kalau ngomong sama dia tuh nggak ada yang nggak tahu, dia tahu semua, ya. Dia tahu semua. Nah, kita lihat kemudian apa? Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bernubuat, kalau di gereja, saudara, orang bernubuat itu banyak dikagumi loh. Wah, si hamba Tuhan bisa bernubuat. Padahal kadang-kadang nubuatnya juga kejadian, saudara ya. Saudara bisa lihat perenungan firman Tuhan di YouTube hari ini mengenai hal ini, ya. Seorang nabi yang berkata terlalu berani bukan daripada Tuhan, dan apa yang dikatakan itu tidak terjadi, berarti dia bohong, saudara, ya. Dia bohong. Tapi aneh sekali, memang banyak orang yang senang dibohongi. Yang penting hebat gitu, ya. Dikasih nubuat ini, nubuat itu, nggak dicek, ya. Hanya dikagumi saja, nggak kejadian, nggak terlalu peduli. Yang penting resep gitu, ya. Saudara-saudara, tapi ini nubuat benar-benar terjadi. Kemudian dikatakan dia mengetahui segala rahasia. Dia berpengetahuan begitu luar biasa. Tetapi bahkan imannya itu, saudara, sempurna. Kalau misalkan ini kan di Bandung ini ongko hujan tapi hareudang, saudara ya. Seperti begitu, saudara. Nah, kemudian kita berpikir, aduh kumanya lamun misalkan di Bandung teh dijieun ciga Lembang gitu. Tapi da Lembangnya udah panas, saudara ya. Mana lagi yang lebih dingin? Kita pindahkan gunung itu dengan iman yang sempurna itu, dipindahkan gunungnya, saudara, ke kota Bandung, ya. Jadi Bandung itu di kaki gunung yang lebih berasa dingin seperti gitu. Nah, tapi kalaupun imannya sempurna sampai gunung dipunah-pindah, saudara, sama dia, ya. Kata firman Tuhan, kalau dia itu tidak punya kasih, sama sekali nggak berguna. Saudara mungkin ranking 1, tapi kalau yang ada kesombongan, tidak ada kasih, nggak berguna biar pintar juga. Ya. Kalau saudara mungkin kaya, tapi sering menghina orang lain, kata firman Tuhan, menghina sesama itu sama menghina penciptanya. Ya. Sudah tidak punya kasih, kata firman Tuhan, tidak ada gunanya. Ya. Saudara bisa main musik, saudara bisa mimpin pujian, kalau motivasinya pengen tampil bukan dari kasih Tuhan, saudara sama sekali tidak berguna. Ya, kata orang, wah bagus atau segala macam, tapi di hadapan Tuhan nol. Kalau nggak ada kasih, ya, kalau nggak ada kasih. Kita teruskan lagi ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Sekarang ini luar biasa, saudara, ya. Memberikan segala sesuatu ada yang pada kita. Saudara berani gak memberikan segala sesuatu yang ada di dompet kita, maksudnya uang kita. Saudara-saudara, memberikan segala sesuatu yang kita miliki, tapi gak punya
nggak punya kasih sama sekali tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau ngasih cuma 10.000, 5.000, 200.000, 50.000, saudara. Kalau nggak punya kasih, ini semuanya ini yang dikasihin, itu kalau nggak ada kasih, itu sama sekali nggak ada gunanya. Itu firman Tuhan ya yang tegas. Karena kita itu hidup itu memang mulainya dari kasih. Kenapa kita diselamatkan? Kenapa kita diperhatikan? Kenapa doa-doa kita dijawab oleh Tuhan? Kenapa firman Tuhan itu diberikan kepada kita supaya kita bisa baca, supaya kasih Tuhan itu dapat dipahami oleh kita? Itu karena Tuhan itu mengasihi kita. Ya. Bukan awalnya itu bukan dari kita, tetapi dari Tuhan yang mengasihi kita. Saudara harus mengerti itu. Kalau saudara tidak mengerti ini, suatu kali kalau saudara misalkan nanti tidak dikabulkan doanya, bisa marah-marah sama Tuhan. Ya. Buat apa saya berdoa juga nggak didengar dan seterusnya. Nah, saudara jadi amak-amakan. Ya, seperti begitu. Bukankah Tuhan itu mengasihi saudara? Ya. Saudara-saudara, kita teruskan. Dimulai dari kasih Allah lalu tinggal di dalam kasih-Nya. Membaca Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 12 ada di warta ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi saudara-saudara, perintah di Yohanes 15 ayat 9 itu perintahnya yaitu tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Pakainya kasih-Ku, bukan kasih-mu, tetapi kasih-Ku, maksudnya kasihnya Tuhan Yesus. Ya. Jadi perintah yang pertama di ayat 9 itu adalah tinggal di dalam kasih-Ku. Saudara tidak diperintahkan untuk mengupayakan kasih, untuk mengusahakan kasih, bukan. Tapi saudara diperintahkan untuk tinggal di dalam kasih Yesus. Tinggal di dalam kasih Yesus. Nah sekarang ada lagi pertanyaan, gimana caranya tinggal di dalam kasih Yesus? Ya, apakah saya itu harus di gereja terus? Apakah saya itu harus berdoa terus? Saya itu harus baca Alkitab terus? Nggak usah makan, nggak usah kerja, nggak usah apa? Oh tinggal di dalam kakan. Kalau misalnya tinggallah terus di rumahmu. Ya, tinggal terus di rumah waktu COVID kemarin. Ya, tinggal. Bosan ya saudara, tinggal aja di rumah, betul tidak? Ya. Tetapi ini tinggallah di dalam kasih-Ku. Kalau ada saudara yang merasa bosan tinggal di dalam kasih Yesus, karunya teuing saudara. Ya, saudara mau tinggal di mana lagi? Ya, kasih itu sempurna, tetapi kita masih bosan terhadap kasih yang sempurna itu. Ya, tinggallah di dalam kasih-Ku. Nah ayat selanjutnya saudara diberikan penjelasan, dikatakan, jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Jadi tadi perintah yang pertama adalah tinggallah di dalam kasih-Ku. Gimana caranya tinggal di dalam kasih-Mu? Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Jadi gimana caranya kita tinggal di dalam kasih Tuhan? Yaitu taat kepada Tuhan. Ada cara lain kasih persembahan nggak bisa, saudara. Persembahan itu bagian daripada ibadah kita, ya, memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan katakan di dalam kitab Ibrani, datanglah kepada Tuhan dan jangan dengan tangan kosong. Ya. Tetapi ada, kalau mungkin kita berkata, Pak ya bagaimana lamun saya teh minggu ieu mah lain bung mere persembahan teu boga duit saya teh ya geus beak kamari ya dipakai ubaran budak ya. Tuhan kasih alternatif yang paling bisa semua orang, yaitu ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita tidak kasih persembahan, waktu kita puji-pujian, kita persembahkan pujian itu kepada Tuhan sebagai ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Ya, kita teruskan lagi saudara. Jadi gimana caranya tinggal di dalam kasih Yesus itu adalah menurut perintah-perintahnya. Ya. Nah kemudian saudara dikatakan di ayat 11, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku itu ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh.
Sebagian orang Kristen ada yang berkata begini, jangan dalam-dalam teuing belajar firman Tuhan mah. Hararese. Ya. Jangan terlalu sungguh-sungguh. Da urang teh hirup di dunia keneh. Ya. Tong suci-suci teuing. Da urang teh loba kelemahan. Itu prinsip kita. Kita mencoba mengeliminasi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kemarin ini hari Sabtu saya kirimkan ayat kepada beberapa dari saudara. Bunyi ayatnya di dalam kitab Wahyu. Dikatakan seperti ini. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tetapi kamu taat kepada firman Tuhan. Jadi orang yang kekuatannya tidak seberapa bukan berarti gak bisa taat, saudara. Kalau dia mengasihi, dia akan taat kepada firman Tuhan. Jadi kuncinya itu di mana? Dikasih. Kita sekarang ini melakukan perjamuan kudus sebulan sekali. Harapannya, saudara, harapan daripada kami bersama-sama untuk seluruh jemaat, untuk kita semua, dengan kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, semoga hari Senin berikutnya itu akan memotivasi kita lebih mengasihi Tuhan, dan ujungnya itu kita juga mengasihi sesama atau saudara-saudara kita. Itu saudara ya. Jadi kita itu bukan jadi menjimatkan anggur, menjimatkan roti ya. Jadi kalau misalkan orang minum makan perjamuan itu dia rasa seperti minum vitamin gitu, multivitamin. Oh, saya jadi secara iman jadi tambah kuat. Bukan itu, tapi maknanya harus yang ada mendalam di dalam hati kita, bahwa Yesus itu sudah mati buat saya. Karena Yesus waktu mati itu bukan untuk sekelompok agama, apalagi agama Kristen, saudara. Pada waktu Yesus mati, agama Kristen belum dikenal. Agama Kristen dikenal setelah zaman rasul-rasul. Dikatakan, orang mengatakan sebagai ejekan, sebetulnya dikatakan Kristen itu adalah untuk membedakan dari orang-orang yang percaya atau kepercayaannya Yudaisme atau memegang hanya perjanjian lama saja. Maka mereka disebut Kristen. Sebetulnya itu di Antioquia sebagai bentuk kayak penghinaan ya kepada orang Kristen. Jadi waktu Yesus disalib itu belum ada Kristen, saudara. Ya, yang ada itu hanya yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang anti dari Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, dikatakan di sini semua itu kukatakan kepadamu supaya kita ini bersukacita. Jadi kalau kita taat kepada firman Tuhan bukan berarti nggak ada tantangan, saudara. Saya percaya ada tantangan, Ya. Saya ingat satu saudara waktu orang tuanya belum percaya pada Tuhan Yesus, dia dimarahi oleh orang tuanya. Waktu dimarahi dia tidak melawan, dia kemudian datang masuk ke kamarnya. Waktu masuk ke kamarnya dia berdoa. Waktu dia berdoa, saudara, anaknya ini sudah percaya Tuhan, orang tua tidak percaya Tuhan. Orang tuanya marah sekali anaknya ini berdoa, dan anak ini ditendang, saudara. Ya. Karena berdoa. Bukan karena melawan orang tua, bukan karena membantah orang tua, tetapi dia menerima teguran orang tua. Itu mungkin dia juga emosi ya karena anak muda, dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi ketika dia berdoa itu justru orang tuanya menendang dia. Memang orang yang mau beribadah kepada Tuhan itu akan menderita aniaya. Aniayanya bentuknya macam-macam, saudara. Bukan hanya secara fisik. Di firman Tuhan dikatakan orang-orang yang percaya kepada Yesus itu dikatakan oleh firman Tuhan mereka dikucilkan. Itu juga bentuk penganiayaan. Saudara bayangkan kalau ada tinggal di suatu daerah tertentu, kemudian saudara dikucilkan, tidak pernah ada yang menegur, saudara apa-apa sendiri, sangat menderita sekali. Tetapi kenapa orang-orang seperti itu tetap percaya kepada Tuhan Yesus? Karena dia tahu, kalaupun orang tidak menolong, ada Tuhan Yesus yang mengasihi dia, yang pasti akan menolongnya. Jangan sampai kita dikucilkan karena goreng adat, saudara ya, atau kita dikucilkan karena perilaku-perilaku yang tidak menunjukkan kita ini adalah anak Tuhan. Kita teruskan lagi, saudara-saudara.
bukti kasih Yesus untuk umat manusia. Jadi sekali lagi perintah Tuhan ini seharusnya membuat kita sukacita, walaupun tadi dikatakan ada tantangan-tantangannya yang harus kita hadapi. Kemudian kita akan melihat lagi bukti kasih Yesus untuk umat manusia. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi saudara, dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar. Kasih itu misalkan orang bisa kasih uang, kasih makanan, kasih perhatian, kasih dukungan doa, ya, mengantar dia mungkin sakit ke rumah sakit, atau macam-macam kasih itu dalam bentuk tindakan. Tapi apa yang bisa diberikan ketika seorang mengasihi yang tidak bisa lebih besar dari itu, yaitu nyawanya. Karena kalau dia udah kasih nyawanya, mau ngasih apa lagi saudara? Nggak ada lagi yang lebih besar daripada itu. Banyak orang ketika sakit dan dikatakan divonis dia mungkin usianya hanya sebulan lagi atau 2 minggu lagi, kemudian keluarganya atau dia sendiri, dok tolong dok, berapapun saya akan bayar supaya saya jadi sembuh. Ya, tetapi kita tahu memang semua dokter sehebat-hebat apapun juga dia ada batasannya. Uang kita sebanyak-banyak juga ada batasnya, juga ada nilainya, saudara. Tetapi ada dikatakan di sini tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kalau saudara ingin Tuhan itu mengasihi lebih dari itu, nggak ada lagi saudara. Itu udah paling besar. Ya, memberikan nyawanya bagi kita. Dan dia memberikan nyawanya bagi kita sekali lagi bukan karena kita baik, bukan kita persembahannya banyak, bukan. Ya. Kalau saudara mau mencoba menguasai orang lain, ya, salah satu caranya itu dengan memberikan pemberian. Kasih, ya. Nah, nanti suatu kali pengasih, kemudian suatu kali saudara mau minta tolong, dia segan untuk menolak. Kan geus dibere wae. Masa kamu geus diberean wae ku saya, tapi ayeuna nulung sakieu wae mung. Bagaimana kalau nulungnya itu ternyata nulung yang melanggar firman Tuhan? Berbohong misalkan, menipu misalkan. Ya. Nah, karena itu saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus paham, orang memberi itu hati-hati. Jangan-jangan dia punya motivasi yang tidak baik. Saya punya teman dulu waktu kuliah baik sekali kepada saya. Bahkan dia bilang, Pak Yahya, ayo urang ulin ka Lembang yuk ditraktir. Ya, waktu itu zaman kuliah. Ya. Dalam hati saya, orang ini kok baik banget ya. Aku enggak terlalu dekat juga, tapi dia benar-benar akomodatif. Ya. Dia kalau pulang dari lemburnya dia bawa buah tangan, ya, bawa oleh-oleh. Ya. Nah, setelah itu saya tahu ujungnya. Waktu kami mau ujian semester, tengah semester atau akhir semester, kemudian dia bilang begini, ya kediupna deket orangnya, bejaan orang. Oh, saya tahu, berarti selama ini pemberiannya itu saudara, yaitu pengen dikasih contekan. Ya, di dunia itu kayak gitu, nggak mengasihi dia nggak mengasihi saya, dia mengasihi dirinya sendiri, kemudian memanfaatkan saya, gitu kira-kira, ya. Nah, jadi nggak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Roma 5 ayat 8 dan 2 Korintus 5 ayat 21. Roma 5 ayat 8, Kristus sudah mati bagi kita ketika kapan saudara? Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Ingat itu ya saudara. Kristus mati bagi kita ketika Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Itu ingat itu, ya. Jadi artinya Yesus mengasihi kita. Yesus mengorbankan nyawanya bukan setelah kita jadi Kristen, saudara. Ya. Tetapi jauh sebelum kita lahir dia sudah mati di atas kayu salib. Dan ketika kita lahir sebagai orang berdosa, saudara, firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya, ya. Karena sebagian orang berkata begini, kalau anak kecil itu seperti kertas yang putih, murni, tidak ada cacat celahnya. Baca firman Tuhan, saudara, ya. Baca firman Tuhan mengatakan semua orang telah berbuat dosa sejak dari dia lahir. Bahkan dikatakan bagian firman Tuhan yang mengatakan di bagian lain, dikatakan bahwa kamu itu dikandung di dalam dosa. Ya. Itu kata firman Tuhan.
2 Korintus 5 ayat 21, saudara, dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi berdosa karena kita, supaya kita diampuni, supaya kita tidak dihukum. Itu karena Kristus itu mengasihi kita, bukan karena yang lain-lain. Kemudian dikatakan, nah ini yang kita harus ingat, 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16, saudara, kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Oh gitu ya Pak Yahya ya. Oh jangan kata saya, ini kata firman Tuhan, kata Yohanes. Bukan kata Pak Yohanes, ini kata Rasul Yohanes. Menulis ini dalam inspirasi Roh Kudus. Jadi Yesus Kristus mengasihi kita dan telah mengorbankan nyawanya. Kemudian sekarang satu kali, saudara, banyak misionaris yang pergi ke daerah-daerah terpencil dan kemudian mati dibunuh oleh suku-suku pedalaman. Kenapa datang lagi misionaris yang berikutnya, datang lagi ke daerah? Apakah dia mau nyerahi nyawanya bagi mereka? Tidak, karena mereka mengasihi. Saudara hanya berpikir mengasihi itu hanya memberikan uang. Bahkan mungkin kalau udah berkali-kali meredei, boro-boro nyawa saudara. Ya, boro-boro nyawa saudara. Jadi ketika saudara saudara, kalau kita memahami jalan Tuhan atas hidup kita, kasihnya kepada kita dan kasihnya juga kepada papa kita, kasihnya kepada mama kita, kasihnya kepada adik kita, kasihnya kepada teman-teman kerja kita, ya, saudara akan melihat betapa luar biasanya itu akan membawa sukacita. Kalau saudara pernah menginjil kepada orang dan orang itu marah-marah sama saudara, membentak-bentak kepada saudara, saudara akan mengalami sukacita. Kenapa? Karena saudara sedang mempraktekkan, sedang mentaati firman Tuhan. Kasih itu sedang dinyatakan. Apalagi saudara, kalau saya sendiri berulang-ulang melihat saudara, ketika seseorang diberitakan tentang kasih Allah bagi dia, dan kemudian orang itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan ketika saya ajak doa, setelah berdoa saudara, kita buka mata, saya melihat air mata mengalir dari orang itu. Bahagia banget saudara. Jadi pengen nginjil lagi saudara. Air mata itu seperti mutiara saudara, karena kasih Tuhan menjamah orang itu. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara hidup di dalam kasih, atau saudara hidup di dalam ambisi sendiri, atau saudara hidup di dalam kemauan sendiri, atau saudara hidup hanya untuk mementingkan apa yang menjadi keperluan saudara? Saudara, dunia ini sebentar lagi akan berakhir. Mari, kasih itu bukan hanya bagi kita, tapi bagi orang-orang terutama yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita teruskan lagi. Apa yang Yesus inginkan dari sahabat-sahabatnya? Kalau saudara lihat di perikop ini, tiba-tiba Yesus berkata tentang sahabat, ya. Di ayat 13, kemudian ayat 15, ayat 14 berkata begini, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi saudara, kalau kita melihat ini, tadi kan begini, tinggallah di dalam kasihku. Gimana caranya tinggal di dalam kasihku? Yaitu dengan cara menuruti perintah-perintahku. Sekarang saudara, sahabat itu yaitu Yesus. Dikatakan oleh bagian firman Tuhan lain, orang Farisi menyindir Yesus dengan perkataan Yesus itu sahabat orang berdosa. Tapi Yesus enggak merasa risih disebut sahabat orang berdosa. Karena dia datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi orang berdosa ini, melainkan untuk menyelamatkannya. Karena itu dia tidak segan tetap mendekati orang-orang pemungut cukai, para pelacur, ya, dan kemudian pelanggaran moral yang lainnya, dan dia kemudian menyelamatkan orang-orang itu yang Yesus lakukan.
Dan dia menempatkan saudara dan saya sebagai sahabat sebelum saudara lahir. Dia sudah ditempatkan oleh Tuhan sebagai sahabatnya. Dari mana? Karena dia mengorbankan nyawanya bagi kita. Nah, selanjutnya kita sekarang sudah punya sebutan sahabat Tuhan. Karena Tuhan sudah mati bagi kita. Sekarang bagian kita, dalam posisi kita sebagai sahabat, apa yang kita harus lakukan? Sama saudara dengan tinggal di dalam kasih. Caranya gimana? Yaitu jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi untuk menjadi sahabat Allah, untuk tinggal di dalam kasih Allah, itu sama caranya, yaitu taat kepada firman Tuhan. Bagaimana caranya taat kepada firman Tuhan kalau saudara nggak suka baca firman Tuhan? Bagaimana caranya saudara mengikuti perintah dengan benar, saudara nggak pernah membaca perintahnya atas hidup kita. Karena itu membaca Alkitab menjadi sesuatu yang sangat penting supaya kita bisa tinggal di dalam kasih-Nya, supaya kita bisa menjalani status sebagai sahabat Allah, yaitu taat kepada perintah Tuhan. Saudara, perintah Tuhan itu tidak berat. Ada ayatnya, betul tidak? Siapa yang setuju perintah Allah tidak berat? Siapa yang setuju? Siapa yang setuju perintah Allah tidak berat? Siapa yang mengatakan perintah Allah itu berat? Siapa yang gak dengar apa-apa? Saudara, kalau katakan saudara perintah Allah itu berat, saudara sedang menyangkal firman Tuhan. Ada firman Tuhan ya, perintahku itu tidak berat. Nah, balik lagi, kenapa tidak beratnya? Balik lagi saudara, karena mengasihi Tuhan. Kalau saudara mau imbal balik ya dengan Tuhan, sebetulnya kita gak mungkin kasih Allah kita balas dengan cara apapun juga. Tetapi kadang-kadang kita tuh ngerasa berjasa kepada Tuhan. Mungkin udah melayani ngerasa berjasa. Makanya kalau doa gak didengar, udah melayani apa jadi pundung. Kenapa? Rasanya saya itu udah berjasa kepada Tuhan. Saya sudah melayani. Padahal kalau kita hitung dengan apa yang Tuhan lakukan bagi kita, seumur hidup kita, saudara, dari kita sejak di dalam kandungan, kata Mazmur 139, waktu kita ada di kandungan sama Tuhan tuh diapain? Ada istilahnya. Mazmur 139, ada yang ingat gak di dalam kandungan kita diapain? Ditenun, saudara. Ditenun. Jadi itu Tuhan lakukan bagi kita. Sekali lagi saudara, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ada lagu sekolah minggu, firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ya itu ya, saudara, firman-Mu itu pelita suluh bagi jalanku. Ya, itu firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan, kalau suatu kali saudara mengalami suatu masalah, saudara perlu mengambil keputusan, kadang kita berdoa bukan? Ya, berdoa kepada Tuhan. Tapi saya ingatkan, banyak hal yang saudara nggak usah berdoa kepada Tuhan. Keputusannya sudah ada di dalam Alkitab. Tinggal saudara baca Alkitab. Jadi saudara jangan menafikan Alkitab dan kemudian saya nggak tahu nih saya harus bagaimana ya. Apakah saya harus korupsi atau tidak korupsi? Saya lagi berdoa kepada Tuhan, apakah Tuhan berkenan kalau saya korupsi atau tidak korupsi? Saudara, itu sedang membohongi diri sendiri. Ya, dia tahu korupsi itu nggak benar, saudara. Itu berdosa di hadapan Tuhan. Atau hal-hal lainnya, saya meneruskan kuliah kemana? Saya menikah dengan pria ini atau dengan pria ini? Saya memilih wanita ini atau wanita ini, saudara? Itu kita tahu ada patokan-patokannya di dalam firman Tuhan. Ya, kita bagaimana memilih itu firman Tuhan memberitahu kepada kita. Ya, jadi kita jangan menafikan firman Tuhan yang begitu tebal, Kejadian sampai Wahyu. Kita selalu pengennya dengar Roh Kudus. Firman Tuhan tidak mau dibaca, saudara. Tuhan berbicara melalui Alkitab itu kepada kita. Ya, Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab itu. Jadi kalau Yesus mengatakan, apa yang kudengar dari Bapa, aku beritahu kepadamu.
Apa yang sudah dikatakan dia dengar dari bapaknya sudah ditulis di dalam Alkitab, saudara. Waktu Yesus mau pergi, maksudnya pergi ke sorga, dia berkata seperti ini, kamu akan ada penghibur yang lain menyertai kamu. Kalau dia datang, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dia akan berkata-kata seperti apa yang dia dengar daripadaku. Jadi kayak berjenjang gitu, dari Bapa kepada Yesus, Yesus kepada Roh Kudus, Roh Kudus kepada kita. Ya. Saudara-saudara, ada hal-hal spesifik yang kadang-kadang tidak ada di Alkitab, sehingga Yesus itu atau Roh Kudus itu berbicara kepada kita secara khusus. Saya ingat kesaksian-kesaksian banyak kawan-kawan seperti itu. Di antaranya saudara, mungkin saudara tiba-tiba suatu kali kepengen tergerak di dalam hati saudara ingin mengirim makanan kepada seseorang. Ya, tentu kalau soal kuram kirim di sini ada teknisnya, menunjukkan kemurahan itu dengan memberi. Tetapi secara spesifik dikirim ke siapa, memberi ke siapa, kadang-kadang Tuhan memberi petunjuk. Bapak Gembala Sidang juga sering ya digerakkan oleh Tuhan mengirim sejumlah dana kepada teman hamba Tuhan yang lain, dan ternyata tepat gitu datang pada saat membutuhkan, uang itu dibutuhkan. Ada orang juga yang mengatakan seperti ini, saudara, ketika dia lapar pengen makanan tertentu ya. Bukan dia nggak punya uang, dia hanya seperti ini, aduh mun ayeunanya aya ngeunah sigana teh. Saudara, dia baru berhenti itu ngomong seperti itu, tiba-tiba ada orang yang datang ketuk-ketuk, persis mengirimnya persis saudara seperti apa yang dia mau. Sampai dia itu terharu kepada Tuhan. Tuhan itu begitu memperhatikan saya. Dan itu kejadian itu bukan hanya satu orang sudah ngalami, banyak orang yang sudah ngalami, saudara. Bagaimana Tuhan itu memperhatikan gitu dengan kasihnya begitu mendetil, saudara, kepada hidup kita. Suatu kali saudara ada hamba Tuhan ini saking sibuknya, dia sedang ada di pesawat. Waktu ada di pesawat dia lihat kukunya panjang, saudara, ya. Saking sibuknya tersempat motong kuku, saudara, ya. Kemudian ini mungkin sedikit aneh, saudara akan berpikir, kenanya seperti itu. Ya itulah buktinya pemeliharaan Tuhan. Ketika dia ada asistennya, dia berkata, kamu bawa gunting kuku enggak? Bahwa begitu dia bilang bahwa, hamba Tuhan ini bertanya, ngapain kamu bawa gunting kuku? Nggak tahu, waktu saya mau pergi itu tiba-tiba dalam hati saya bawa gunting kuku. Oh, kemudian iya itu teh buat saya, kata hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu kemudian gunting kuku sebelum pelayanan, gunting kuku, ya seperti gitu. Itu sampai hamba Tuhan itu berpikir, aneh juga ya Tuhan itu sampai memperhatikan sampai kagunting-gunting kuku, saudara. Ya, kita nggak ngerti itu, ya kita nggak ngerti itu. Kasih Allah begitu luar biasa kepada kita. Makanya kalau kita menggugat-gugat kasih Allah, kita tuh benar-benar nggak ngerti ya, bagaimana Allah itu begitu mengasihi kita. Yang berikutnya, saudara, Allah memilih dan menetapkan kita orang-orang percaya pergi dan menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara, camkan dalam hati, saya menjadi orang yang percaya kepada Kristus bukan karena saya pilih Kristus, tetapi Kristus yang pilih saya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi saudara, kalau saya baca sementara ini ya, ada ketetapan Tuhan itu dikatakan di dalam surat kiriman Paulus, aku tidak menetapkan kamu untuk dihukum, tetapi untuk diselamatkan. Ini pertama ketetapan itu. Yang kedua, dikatakan oleh firman Tuhan, aku menetapkan langkah-langkah siapa? Orang yang ada nyanyiannya, orang yang hidup berkenan kepadanya. Yang ketiga, saudara, Allah menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan menghasilkan buah. Dan hasilnya itu hasil dari kasih, bukan hasil dari ketakutan, bukan hasil dari tekanan, ya, tapi hasil buahnya itu dari kasih. Sehingga ketika buah ini keluar, saudara, itu nyata di tengah-tengah orang. Ya.
Saudara, kasih Allah itu yang paling penting itu mengubah hidup kita. Itu kasih Allah begitu luar biasa. Tidak ada seorang pun bisa mengubah dirinya sendiri kecuali Tuhan mengubah hidupnya. Itu satu yang luar biasa. Dan dia mengubah, kata firman Tuhan, dari sehari ke sehari. Dan dikatakan oleh firman Tuhan buahnya itu tetap. Kalau tadi saya bicara buah, kalau saudara pulang dari luar kota bawa buah tangan, oleh-oleh. Ada buah pemikiran, ada buah perkataan. Buah perkataan kadang-kadang membuat orang jadi senang, kadang-kadang menjadi pahit ya dengan perkataan itu atau yang lain-lainnya. Tetapi buah yang tetap itu apa, saudara? Buah yang sifatnya kekal itu apa? Supaya buah kita tetap itu adalah jiwa. Saudara, kalau nanti saya sampai di sorga, ini saya di dunia nih. Yang pertama saya akan menemui orang yang meminta kepada papa saya untuk anaknya saya ini supaya diizinkan pergi ke gereja. Atau disamper gitu, hari Minggu disamper ke gereja. Yang kedua saya akan cari guru sekolah minggu saya yang menginjili saya. Yang menyebabkan saya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saya akan peluk dia. Terima kasih, kamu sudah memberikan yang terbesar dalam hidup saya, yaitu keselamatan. Bagaimana dengan saudara? Kira-kira saudara kalau nanti ke sorga nanti, kita kan udah pasti ke sorga saudara. Ketika kita nanti ke sorga, kira-kira siapa yang neang kita di sorga? Anak kita, papa mama kita, ngecek kita, kiumeh kita, atau siapa yang cari kita nanti? Atau anak tetangga kita? Ya. Saya ingat anak saya, makanya anak-anak kecil itu harus diberikan firman Tuhan dengan baik, khususnya tentang Injil. Anak bisa menginjil anak, saudara. Ya. Saudara-saudara, ada mahasiswa, ada siswa SMA 2 bersahabat, ya. Bersahabat ini. Mereka suka main basket. Mereka seringkali sebelum satunya itu yang satu Kristen, yang satu bukan Kristen. Dan kemudian biasanya latihan basket itu tidak pernah hari Minggu, tapi pada waktu itu hari Minggu. Si teman yang non Kristen ini ngajak latihan hari Minggu, dan hari Minggu itu pas hari kebaktian, saudara, atau jam kebaktian. Si temannya ini karena sahabat segan dia menolak. Akhirnya dia tidak ke gereja beberapa minggu demi latihan basket dan demi sahabatnya itu. Suatu kali saudara, akhirnya di dalam pergumulannya anak Tuhan ini berkata kepada teman yang bukan Kristen itu, berkata begini, maaf ya, minggu ini saya gak bisa latihan karena saya harus ke gereja. Tahu gak orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu berkata begini, saya menantikan jawaban kamu yang ini. Saya melihat sejauh mana pentingnya Allah bagi kamu. Pentingnya Tuhan yang kamu bilang mengasihi itu bagi kamu. Saya menantikan kata-kata itu. Dan dia berkata, minggu ini saya ikut ibadah dengan kamu. Karena dia mengasihi. Dan dia lihat, dan buah ini adalah buah yang kekal. Kelak kalau salah satu dari mereka pergi dipanggil oleh Tuhan, dan akhirnya kedua-duanya dipanggil oleh Tuhan, buahnya ini tetap sampai di sorga, saudara. Bukan hanya di dunia ini. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya? Saudara, awali dengan kasih. Yang kedua, tinggal di dalam kasih. Bagaimana caranya tinggal di dalam kasih? Caranya adalah taat kepada firman Tuhan. Ketika saudara taat kepada firman Tuhan, saudara menghargai persahabatan kita dengan Yesus. Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi sahabat-sahabatnya. Sementara sebetulnya kita orang berdosa, tetapi dia sudah menempatkan kita jadi sahabatnya. Dia mau kita bukan hanya punya status sahabat, tetapi kita juga mentaati Bapa seperti Yesus mentaati Bapanya. Dan ujungnya apa, saudara? Saudara dan saya akan berbuah sebagai bentuk kedewasaan rohani, dan buah kita itu tetap. Buah kita bukan hanya sukacita dinikmati sendiri. Buah kita menjadi sukacita yang bersambung, saudara. Buah kasih itu juga bersambung dari kita kepada anak kita, kepada cucu kita mungkin, kepada siapa lagi, kepada tetangga. Satu lagi terakhir kesaksian saya, saudara.
berkata begini, ada satu keluarga ini punya anak dua, saudara. Satu pria, satu wanita. Kemudian yang wanita ini, saudara, yang bungsu itu taat. Suatu kali bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu dia percaya kepada Tuhan Yesus, di hati dia begini, papaku, mamaku, kokoku belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian di dalam hati dia, saya kalau menginjil kepada papa nggak berani, menginjil kepada mama nggak berani, saudara. Kemudian saudara, dia ngomong sama kokonya, dia injili kokonya bertobat, saudara. Kokonya ini berani menginjil kepada papa mamanya bertobat melalui kokonya ini. Papa mamahnya punya teman papa mamah yang lain, saudara. Kemudian dia injili lagi papa mamah yang lain itu. Dan kemudian saudara, mereka kurang lebih 19 orang dari seorang anak bungsu yang tidak berani menginjili papa mama, yang hanya berani menginjil kepada kokonya ini. Akhirnya papa mama, keluarga-keluarga di sekitarnya itu percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, kita takut gak semua orang berani seberani Rasul Paulus, enggak semua orang seberani Rasul Petrus. Tapi saudara, enggak mungkin kita hanya tinggal di dalam ketakutan, karena kasih itu melenyapkan ketakutan. Ketika kasih itu melenyapkan, saudara akan mencari jalan bagaimana supaya berita baik ini sampai kepada orang berdosa, supaya berita baik ini sampai kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Dan kasih itu mulai mengalir dari saya, dari saudara kepada orang itu, supaya kasih Tuhan juga mengalir dari orang itu kepada orang lain. Jadi kita bisa berkata seperti Bapa sayang mengasihi kepada Yesus, Yesus mengasihi kita, kita mengasihi kepada orang lain itu kemudian mengasihi lagi seperti Bapa mengasihi lagi mengasihi, dan kemudian lebih banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kekuatan kepada kita. Mari saudara tinggal di dalam kasih dengan cara taat kepada firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan perjamuan kudus pada pagi ini. Saudara-saudara, kita akan naikkan pujian salibnya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Hari ini hari yang Kau buat bagi kami, di mana kami boleh datang kepada Engkau di hari perhentian. Kami boleh memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau sediakan bagi kami. Sungguh luar biasa, Engkau yang begitu mengasihi kami. Dan sebentar bila kami juga akan masuk dalam perjamuan yang kudus, biarlah Tuhan kami boleh diingatkan kembali betapa Tuhan begitu mengasihi kami.
Engkau telah mati bagi kami, menebus dosa kami, sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan dan kami boleh masuk di dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang sendiri yang sucikan, kuduskan kami saat kami menerima perjamuan kudus ini, agar kami layak untuk mengikuti perjamuan yang kudus ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sudah Kau berikan pada hari ini, buat kami boleh membalas kehidupan kami semakin hari semakin hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Suci Allah Bapa, sementara saudara tidak nyanyi, hanya musik saja, saya akan bacakan firman Tuhan. Mazmur 103 ayat 8. Saudara menghayati ini semua. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita debu. Mari kita bangkit berdiri. Dengarlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita memakan dengan iman. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita meminum dengan iman. Kita bersyukur masing-masing.
dengan penuh sukacita karena rahmat-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kasih sayang-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami sungguh-sungguh berterima kasih atas pengorbanan-Mu bagi kami. Ketika Engkau mengampuni kami, ketika Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, ketika nama kami dituliskan dalam kitab kehidupan, ketika kami percaya Engkau memeteraikan dengan Roh-Mu yang kudus sebagai tanda bahwa kami adalah milik-Mu. Kami bersyukur ketika kami percaya Engkau memindahkan kami dari maut kepada hidup. Kami percaya Engkau yang sudah melakukannya bagi kami. Engkau menempatkan kami di surga karena Engkau mengasihi setiap kami. Tuhan Yesus, biarlah kasih itu bukan berhenti di kami, tetapi kasih itu terus mengalir, terutama bagi orang-orang yang belum percaya, belum mengenal kasih-Mu Tuhan, supaya pada akhirnya mereka boleh beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan, sehingga buah kami buah yang tetap, nama Tuhan, nama yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini sebelum kami mengakhiri, kami berdoa apabila ada di antara kami yang sedang mengalami sakit, kiranya Tuhan akan jamah sehingga kembali boleh sehat dan sembuh. Saudara-saudara kami yang pagi ini memang tidak bisa hadir karena keluhan dari atau gangguan kesehatan, kiranya Tuhan akan memberkati dan menyembuhkannya. Kami juga berdoa apabila ada di antara kami yang sedang dalam kesulitan masalah, menghadapi pencobaan yang harus dilalui dengan begitu berat. Tuhan, kami percaya Engkau tidak mengizinkan pencobaan itu melebihi kekuatan kami, dan ketika kami dicobai Engkau memberikan jalan keluar. Sebab itu kami menantikannya Tuhan. Biarlah kami boleh menyelesaikan seturut dengan kehendak-Mu. Ada yang sedang masalah ekonomi Tuhan, kiranya juga Tuhan akan menolong. Biarlah saudara-saudara kami ini tetap percaya bahwa Allahku akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya, sehingga mereka tetap bersandar kepada Tuhan, tidak mengambil langkah-langkah yang buruk yang mempermalukan nama Tuhan dalam kekurangannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Sekarang kami mau pulang, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Berkati saudara-saudara kami yang sama-sama sudah melayani, operator sound system, multimedia, pemimpin pujian, para pemain musik, asyir, kami sungguh berterima kasih semuanya kepadamu. Para majelis, para pengurus komisi, Kau berkati Tuhan. Bapak Pendeta Yohanes juga Engkau berkati, kuatkan senantiasa dalam usia yang begitu panjang. Kau berikan kebahagiaan dan kekuatan untuk menjalani usia yang sudah Engkau berikan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita, arahkan kepada Dia. Terimalah berkat, kasih karunia dari Bapa kita, perlindungan, pertolongan daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mempersekutukan kita satu dengan yang lain. Terimalah itu, jadilah milik pusaka kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat pulang, sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.